Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Summa qala aidan fankihu ma tabalakum minan nisa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi habli hukma walhiqni bisolihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin, pencinta siaran TV Tabalong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat waktu serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas dimanapun pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian daripada itu, salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, kaum muslimin, pencinta siaran TV Tabalong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan program yang terbaik ini kami akan sedikit memberikan tema tentang pernikahan. Pernikahan pada dasarnya adalah sebuah ikatan kepercayaan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membina kehidupan berumah tangga sejak akad itu diucapkan. Perihal kehidupan kita, Islam mengatur bahwa syarat dan rukun seorang melaksanakan daripada pernikahan itu minimal ada 5. Yang pertama adalah rukun, adanya seorang daripada calon suami. Yang kedua, adanya calon daripada istri. Yang ketiga, ada wali yang berhak menikahkan seorang perempuan. Yang keempat, 2 orang saksi. Yang kelima adalah ijab dan qabul. Ketika proses perjalanan dalam kehidupan kita menemui hal yang 5 macam yang diinginkan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membina daripada rumah tangga tersebut, rukun dapat terpenuhi, maka akad nikah bisa dilaksanakan. Kehidupan berumah tangga adalah ibadah yang paling lama. Ketika seorang bangun tidur sampai tidur kembali, aktivitas bersama, berpikir bersama, menemani kehidupan bersama, itulah ibadah yang paling lama di dalam kehidupan kita. Tolak ukur kehidupan kita ketika berumah tangga yang pertama adalah menjadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Islam memandang penting di dalam kehidupan kita. Apabila seorang laki-laki dan perempuan membina rumah tangga dengan penuh kebahagiaan, maka terciptalah suasana yang menyenangkan, suasana saling beradu kasih, beradu pandang. Kemudian hasil daripada kebahagiaan tersebut adalah taatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, keluarga sakinah itu didasarkan kepada adalah sama kedua daripada suami istri untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu dalam artian segala perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakan. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Kemudian yang kedua, keluarga yang bahagia, yang penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan ketika bersama itu adalah berakhlak budi pekerti yang baik.
Ketika seorang suami menasihati seorang istri, maka seorang istri tersebut mendengarkan dan mentaati serta mengerjakan apa yang diinginkan daripada suami. Kemudian seorang daripada suami ketika ditegur, ketika dinasihati daripada seorang istri, ada kalanya kita dapat menerima, karena intinya dalam kehidupan berumah tangga, hilangkanlah sifat egois di dalam kehidupan kita. Kita bisa mencari kelebihan pasangan-pasangan masing-masing, jangan mencari kekurangan-kekurangan pasangan masing-masing. Kalau kita hidup di dunia mencari kekurangan-kekurangan pasangan kita, hampir setiap kehidupan kita penuh dengan kekurangan. Orang yang bahagia adalah orang yang ketika menerima kelebihan pasangannya dan sama-sama memperbaiki diri agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, tolak ukur kehidupan yang berbahagia itu adalah ketika harmonis antara keluarga satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah tolak ukur kehidupan yang menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah harmonisasi antara jiran dan tetangga. Karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini, ketika kita punya teman, sahabat, jiran dan tetangga, bagaimana cara kita berinteraksi antara mereka? Bagaimana kita bergaul dengan mereka? Karena pada dasarnya hubungan yang baik dengan keluarga akan menular dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Maka kami berpesan, ketika punya masalah dalam kehidupan rumah tangga, jangan sampai libatkan daripada orang lain. Secara spesifik lagi kami akan menjelaskan sedikit uraian. Di dalam kehidupan kita fenomena adalah pernikahan anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang dikategorikan belum mencukupi target umur di dalam kemaslahatan ketika seorang anak harus menyatakan sebuah pernikahan. Di dalam Islam pada dasarnya kalau telah tercukupi rukun dan syaratnya, maka telah tetap sah daripada pernikahan tersebut. Tapi negara memberikan aturan-aturan yang sangat jelas di dalam undang-undang mereka tahun 1974 pasal 1 menekankan bahwa batasan usia yang diharapkan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah untuk usia laki-laki adalah 19 tahun dan seorang perempuan adalah 16 tahun. Kemudian diakomodir lagi di dalam peraturan Menteri Agama tahun 2019 yang menekankan bahwa aturan batas usia seorang laki-laki untuk menikah disamakan 19 tahun dan seorang perempuan 19 tahun. Jadi kita simpel sekali untuk menghadapi hal tersebut. Batasan daripada usia yang kurang 19 tahun dikategorikan itu adalah pernikahan usia dini ataupun pernikahan yang belum cukup umur. Dampak yang terjadi akibat daripada pergolakan sosial yang terjadi ketika seorang perempuan melaksanakan daripada pernikahan dini ataupun pernikahan usia di bawah umur. Gejolak penyebabnya adalah yang pertama, karena minimnya pendidikan daripada anak tersebut. Ada kalanya sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah, tingkat daripada kapasitas kita sebagai daripada umat manusia ataupun sebagai manusia yang diperlihatkan kelebihan-kelebihan masing-masing di dalam dunia pendidikan, batasan kita minimal sampai dengan SMA. Tapi ada kalanya ketika seorang anak putus sekolah, disitulah bermunculan penyebab-penyebab. Ketika teman-teman sebaya mereka berjalan, berkumpul, bersama-sama ketika melanjutkan pendidikan, tapi seorang anak yang putus sekolah terkadang merasa minder dalam kehidupannya. Pola pikir tersebut ketika berbicara dengan halayak ramai, ketika berpikir seorang anak tersebut memungkinkan untuk melaksanakan daripada pernikahan dalam usia dini. Kaum muslimin para pencinta siaran TV Tabolong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anggapan di masyarakat yang sering berkembang adalah pola pikir ketika seorang daripada laki-laki dan perempuan di dalam menikah tergantung kepada teman-teman sebaya mereka. Ini adalah anggap yang sangat salah dalam kehidupan kita. Padahal jodoh itu di tangan Allah, rahasia Allah
kehendak Allah yang menentukan. Jangan sampai terpaku dalam kehidupan kita orang yang belum menikah dikategorikan seperti orang yang tidak laku. Ini jangan sama sekali kita jadikan sesuatu adat, kebiasaan dan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, para pencinta siaran TV Tabalong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar kami simpulkan yang namanya pernikahan anak usia dini ataupun anak di bawah umur, kategorinya adalah batas usia ketika ingin melaksanakan pencatatan akad nikah adalah minimal 19 tahun untuk seorang laki-laki dan 19 tahun untuk seorang perempuan. Ketika syarat tersebut telah terpenuhi, silahkan datang ke kantor urusan agama untuk mendaftarkan nikahnya. Karena legalitas negara itu sangat perlu untuk administrasi yang kita lakukan dan kita dapatkan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Baiklah pemirsa, pendengar siaran TV Tabalong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali pada segmen yang kedua. Kami akan menanggapi beberapa pertanyaan masyarakat tentang masalah pernikahan anak usia dini. Ada dua pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Insya Allah sebagai kapasitas dan kemampuan kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan masyarakat. Pertanyaan yang pertama berkisar seputar tentang apakah ada batasan di dalam Islam tadi mengenai daripada batasan usia daripada pernikahan. Kalau secara spesifik Islam mengajarkan kepada kita kalau rukun dan syarat itu terpenuhi, baik itu calon suami, calon istri, wali ada, sampai kepada saksi dan serta ijab kabul yang terpenuhi, maka syarat untuk menikah tersebut dengan rukun ketentuan tersebut bisa sah. Tapi yang menjadi landasan ketika kita ada dalam dunia pemerintahan, maka ada suatu kewajiban bagi kita, atiullah wa atiur rasul, taatlah Allah dan taatlah Rasul, wa ulil amri binkum, dan pemerintah yang pada masa itu adalah berhak untuk menentukan hukum-hukum untuk mengatur tata negara. Nah, disinilah kami beranggapan tidak selayaknya dan tidak sepantasnya kita, walaupun kita mengerti secara agama Islam tetap sah walaupun kurang daripada 19 tahun umur usia tersebut, tapi alangkah idealnya kita merujuk kepada undang-undang sebagai ketetapan daripada ulil amri. Karena pemerintah tersebut ketika mengundang-undangkan hukum tersebut yang tujuannya tidak ada lain adalah mencegah sesuatu trauma ketika dalam pernikahan. Yang kedua, secara psikologis kematangan seorang perempuan dan laki-laki itu bisa dibatasi usianya ketika umur 19 tahun dan dianggap cakap secara hukum, mengerti tentang hukum itu ketika berusia kurang lebih 19 tahun. Kami di sini akan sedikit membacakan salah satu peraturan undang-undang pemerintah yang mengenai batasan daripada ketika seorang perempuan, baik itu laki-laki, ingin melakukan pernikahan. Di dalam kompilasi hukum Islam bab yang keempat pasal ke-15 disebutkan, ayat yang pertama, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Akan tetapi peraturan tersebut diakomodir kembali Peraturan Menteri Agama tahun 2019 yang disamakan setiap umur laki-laki dan perempuan 19 tahun. Kemudian ayat yang kedua pasal 15, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 dan 5 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Kami kira itu yang dapat kami sampaikan pada pertanyaan pertama. Yang jelas secara hukum Islam tidak ada batasan untuk melakukan pernikahan secara rukun dan syaratnya terpenuhi. Tapi di dalam ketatanegaraan, baik itu administrasi, birokrasi, pemerintah lebih cenderung untuk menetapkan 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan untuk membina kebahagiaan rumah tangga. Ada pertanyaan yang kedua masuk dalam redaksi kami, bagaimana pendapat tentang kawin beda agama? Di sini kami menelaah di dalam kompilasi hukum Islam ada beberapa poin yang dijelaskan. Yang pertama, undang-undang perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau kita teliti lebih dalam, pertanyaan yang dilontarkan tersebut kami anggap tidak sah untuk kawin beda agama. Pasal yang kami kutip yang pertama adalah pasal 40 kompilasi hukum Islam huruf C dan pasal 44 ayat A. Kami di sini akan bacakan. Pasal 40 ayat A yang pertama, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena dalam keadaan tertentu. Satu, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan yang lain. Yang kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Yang ketiga, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Jadi secara hukum, kawin beda agama Islam itu tidak sah. Tapi negara mengakomodir ketika sesama pemeluk agama yang lain boleh dicatatkan di catatan sipil. Itu saja jawaban yang kami dapat sampaikan. Mungkin berkenan daripada para pendengar ataupun masyarakat yang mendengar, semoga bermanfaat bagi kita semua, karena pernikahan itu adalah nilainya ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah ibadah yang baik ini untuk mengabdikan diri selama kita berkeluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.